Ya, gimana kabarnya Pak Rudi hari ini? Alhamdulillah sehat, juga cuaca yang cerah juga alhamdulillah. Ya. Ada jam ngajar dengan hari ini? Hari ini saya tidak ada, kebetulan saya jam mengajarnya masih besok di kelas 9. Oh ya. Seperti yang Pak Rudi sampaikan bahwa kita akan melakukan supervisi, saling belajar, kemudian membahas apa yang ditemui nanti ketika praktik pembelajaran. Nah, sebenarnya dari Pak Rudi sendiri kendalanya apa? Kendalanya sebenarnya kalau dari sini sebenarnya untuk masalah apa dulu, kalau sarplasnya ya Pak ya? Boleh Ya, atau pembelajarannya siswanya? Oke, jadi pembelajarannya sebenarnya kalau dari sisi kendala dalam proses pembelajaran hampir tidak ada ya Pak. Jadi alhamdulillah juga ini saya sudah mencoba membuat rancangan belajar juga untuk teman-teman pengajar. Hanya mungkin yang perlu diantisipasi nanti terkait dengan penggunaan alat, karena kita tidak melakukan praktikumnya di lab. Jadi pas waktu pembelajaran itu sama nanti untuk kontrol siswa, karena kadang-kadang anak untuk penggunaan alat itu kan suka kadang-kadang ya alatnya kayak untuk ini tapi fungsinya sebenarnya untuk A, fungsinya untuk A terkadang dipakai untuk B, untuk dan lain. Itu pengawasan. Iya, itu yang kalau kendala dalam proses pembelajaran itu sih. Nah, kira-kira nanti Pak Rudi ketika observasi, ketika di dalam kelas nanti materi apa Pak Rudi yang akan diajarkan? Oke, untuk materi ini saya sebenarnya sudah untuk merencanakan untuk RWP-nya. Kalau misalnya mau diobservasi besok, itu kan saya di kelas 9 ya. Nah ini RW-nya sudah saya siapkan juga untuk materinya besok tentang listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Berarti kelas 9 ya? Iya. Listrik statis, oke. Berarti apa? Tujuan pembelajarannya apa Pak Rudi? Kalau untuk tujuannya di sini saya buat tujuan bahasanya ada 6. Yang pertama itu, ini kan sebenarnya nyambung dari materi kelas 7, jadi saya sedikit refresh lagi gitu biar kayak memanggil lagi yang dulu biar nggak hilang. Jadi refresh lagi, saya agak mengulang sedikit walaupun nggak mengulang full gitu ya Pak ya. Yeah. Jadi yang pertama siswa belajar tentang komponen atom dan muatannya. Ini sebenarnya sudah ada di kelas 7, tapi saya singgung biar nggak lupa. Jadi karena listrik statis itu kalau tanpa komponen atom ya nggak mungkin bisa dipahami karena dasarnya berarti semacam indikator prasyarat gitu ya? Iya, jadi sebagai prasyarat untuk ini materi listrik statis. Terus yang kedua itu mereka mengidentifikasi perpindahan komponen atom yang benar. Yang ketiga, setelah berdiskusi siswa dapat mengidentifikasi gejala perpindahan muatan listrik dengan benar. Yang keempat, setelah berdiskusi, siswa dapat mengidentifikasi perpindahan muatan listrik pada 2 benda yang digosokkan. Karena muncul listrik statis itu dari proses digosokkan lebih dahulu. Kan digosokkan terjadi perpindahan muatan listrik baru muncul listrik statis. Terus yang kelima, setelah berdiskusi, menjelaskan siswa dapat menjelaskan konsep listrik statis dengan baik. Dan yang keenam, setelah melakukan presentasi, siswa dapat menyajikan proses hasil belajar mereka dengan baik. Itu Pak. Ya, berarti yang menjadi fokus pengembangannya Pak Rudi itu di apa? Ya, untuk materi ini yang pertama dari yang menjadi fokus pengembangannya keaktifan belajar si anak, karena nanti mereka itu harus berdiskusi dan presentasi. Itu jadi fokusnya yang pertama. Terus yang kedua untuk materi juga yang pertama dia harus tahu dulu tentang basicnya tentang muatan listrik, kemudian perpindahan muatan dan pemunculan listrik statis itu. Kemudian di sini saya menyiapkan model belajar, nanti saya buat PBL problem base. Jadi mereka target saya itu meningkatkan kemampuan keterampilan saintifik mereka. Jadi kayak mulai dari adanya permasalahan, terus observasi, hipotesis, nanti arahnya ke sana. Walaupun belum yang proyek, karena kalau proyek insya Allah baru minggu depannya lagi saya bikin untuk proyeknya. Berarti untuk ini pembelajaran yang besok yang besok ini berarti apa strateginya berarti tadi apa? Saya pakai problem based Problem based karena
melihat permasalahan Pak tadi apa? Keaktifan. Iya, pertama keaktifan juga, terus sama sambil itu tadi menggali kemampuan awalnya biar nggak lupa juga, sama biar kemampuan presentasi mereka juga bagus. Itu ya, berarti strateginya menggunakan model problem based learning. Ya. Itu ya. Kira-kira berarti kita jadwalkan untuk observasi hari Besok. saya jadwalkan. Besok jam berapa nih? Saya jam pertama. Oke, jam pertama. Oke, untuk besok jam pertama ya, jam 8. Berarti kita mulai untuk observasinya. Monggo Pak Rudi nanti bisa melengkapi ya. Semoga nanti ketika kita observasi banyak hal baru yang bisa kita temukan untuk nanti bisa pembelajarannya bisa lancar. Itu terima kasih Pak Rudi, semoga besok lancar dan sampai bertemu di besok kita observasi. Iya, terima kasih. Saya juga berharap besok mendapatkan tambahan baru dari Pak Jeffrey setelah mengobservasi hasil belajar saya. Terima kasih Pak Rudi. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya? Yang nggak masuk berapa orang hari ini? 4 orang. Siapa aja yang nggak masuk? Siapa yang nggak masuk? Iki, terus? Arin, siapa lagi? Nabil sama? Bisatul, oke. Sakit semuanya ya? 4 orang ya? Jadi orangnya harus kita jaga kesehatan lebih baik lagi ya. Oke, untuk hari ini kita akan membuka ke materi bab baru. Bab kemarin sudah selesai, kita masuk ke bab baru ya. Untuk bab ini Bapak silakan dibuka buku paketnya terlebih dahulu. Halaman 153. Sudah dibuka semuanya ya. Buku paketnya sudah dibuka semua, halaman 163. Kalau sudah dibuka halaman 163, di situ judulnya apa? Judulnya pelajaran ini. Angkat tangan aja biar nggak saling menjauh. Judulnya apa? Di situ. Oke, artinya silakan. Statis dalam kehidupan sehari-hari. Oke, judulnya listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Nah, halaman 163 ya. Oke, untuk mempelajari materi ini, silakan kita lihat dulu tayangan yang sudah baru dibuat ya. Diperhatikan semuanya ke sini ke bagian PowerPoint-nya. Yang pertama tentang listrik statis dalam tata jaya ini. Kompetensi dasar kita itu bisa lihat ya semuanya ya. Kompetensi dasar kita yang pertama menjelaskan tentang konsep listrik statis dan gejalanya dalam kehidupan sehari-hari, termasuk nanti belajar tentang sistem saraf dan hewan-hewan yang mengandung listrik. Terus yang pada empat-empatnya nanti Arya menyajikan hasil pengamatan tentang gejala listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Tapi untuk yang pertama hari ini karena kita hanya 2 jam ya, jadi nggak mungkin tercapai semuanya. Nanti kita capai hanya sebagian aja. Jadi tujuannya apa? Tujuan pelajarannya nanti kita menjelaskan tentang komponen atom dulu. Atom itu apa? Komponennya itu bagaimana? Kemudian mengidentifikasi perpindahan komponen atom. Jadi komponen itu apa saja tadi ya, terus perpindahannya bagaimana? Itu nanti kita pelajari hari ini. Berikutnya gejala perpindahan muatan listrik. Terakhir nanti perpindahannya ya. Dan yang terakhir paling akhir nanti kita dapat menjelaskan konsep listrik statis dan juga harus menampilkan dalam bentuk presentasi. Itu salah satu bentuk listrik statis kita. Ya, begitu. Jadi
Silakan perhatikan cuplikan video berikut. Di situ sudah ada percobaannya dari seorang anak. Kamu bisa perhatikan yang ada di situ apa aja? Pertama ada kertas, kemudian sama garis ya. Nah, kita perhatikan sama-sama percobaannya siapa yang tanya. Jadi si anak kalau percobaan dari cara seperti itu ya. Pertama dia menyobek kertasnya, disobek dalam ukuran yang kecil. Line in. Radio mode. Bluetooth mode. Nah, sudah disobek-sobek ya. Dalam ukuran yang kecil karena soalnya nggak keluar, jadi kalau biasanya jelasin. Nah, terus digerakkan dengan penggaris. Nah, kamu bisa lihat di situ digerakkan dengan penggaris. Apa yang terjadi tadi? Apa kayak tadi ya? Sekarang posisinya penggarisnya digosokkan ke rambut. Ya, rambut. Nah, sampai kayak gitu nanti gosokannya. Si anak tadi percobaannya begitu dia bangga. Setelah digosok rambut, sekarang penggarisnya digerakin. Apa yang terjadi? Iya, kertasnya tertarik atau menempel. Jadi dia posisinya berubah ya. Yang pertama dia di atas meja, sekarang tertarik ke atas. Iya, jadi menempel pada penggaris. Nah, sudah ya? Paham dengan video tadi ya? Tahu ya perbedaannya ya? Nah, sekarang silakan kalian menanti di LKPD lagi pada permasalahan yang kedua, permasalahan nomor 3 dan permasalahan nomor 4. Itu dikaitkan dengan video yang barusan kita amati. Oke, paham ya semua ya? Nah, itu permasalahan kita. Jadi permasalahannya ada dua ya. Tadi pertama artikel, yang kedua permasalahan terkait dari hasil percobaan. Nah, sekarang sudah sekalian dalam kelompok, kita mulai dari tugas yang pertama, yaitu ini ya masalahnya ya, kita ya. Sama hanya di LKPD kan? Terus, nah sekarang pengorganisasian tugas ini silakan di LKPD-nya sekarang pada bagiannya kotak yang di bawahnya lagi itu kan ada tab 2 ya, pengorganisasian tugas lihat semua. Nah, tugasnya seperti apa sekarang ya? Kamu coba jawab permasalahan yang tadi muncul ya. Yang mana Pak? Jawabnya di mana? Ini saya kasih kertas lagi. Silakan tulis di sini hasil penyelidikannya tadi. Ya, jadi masing-masing silakan tulis di sini. Paham ya tugasnya ya? Waktu kita hanya 15 menit untuk menyelesaikan masalah ini. Boleh sebenarnya dari buku paket, boleh kalian ngeluarin HP untuk googling hasilnya ini ya. Silakan diselesaikan sekarang. Waktunya 15 menit dari sekarang. Jawab di sini Pak? Ya, dijawab di sini. Iya. Ini dijawab di sini.
Pak, diskusi ya, diskusi. Nah, nanti ini nanti. Ya, Tangannya bisa dengan ya. Yang gimana? Silakan dulu, namanya Anggun, Alvira, Mirda, dan David. Maju silakan, bukan? Majunya jangan silakan. Maju ke sini silakan menyanyi. Ayo David sama Pak. Ayo Mas. Yang lainnya kan ya semuanya akan mempresentasikan hasil pekerjaannya dalam menyelesaikan permasalahan satu dan permasalahan kedua serta menunjukkan hasil pembuatan lain-lainnya. Oke, silakan kelompoknya Anggun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil pembahasan dari kelompok 2. Masalah komponen penyusun atom muatannya. Hasil penyelidikan terdiri dari 3 komponen dasar, yaitu komponen partikel atom, komponen inti atom, dan komponen atom neutron. Tersusun atas komponen atom dan komponen neutron. Komponen-komponen atom yang dapat Bersedia Agnia. Ya. Jadi saya silakan ya. Oke, silakan Agnia, kelompoknya Agnia, Afgan, Alex. Ini bacaan hasilnya seperti apa yang pernah tadi. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok saya. Masalah pertama, komponen penyusun atom dan muatannya. Hasil penyelidikan dari kelompok kami adalah sebuah atom terdiri dari 3 komponen dasar, yaitu komponen partikel subatom, komponen inti atom, dan komponen awan elektron. Oke, beri tepuk tangan kepada kelompoknya Agnia. Oke, tadi hasil prestasinya 2 kelompok mewakili 1 kelas ya. Jadi ada yang mau ditanyakan sampai sini tentang komponen tadi? Tidak ada. Kalau tidak, kita buat kesimpulan akhir dari proses belajar kita ini ya. Untuk kesimpulannya, oke. Nah, jadi yang pertama untuk kita kesimpulan kita dengan cara menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah baru dituliskan di depan. Itu sebenarnya juga sudah ada pada bagian yang kami di kalian ya, kesimpulannya ya. Ya, untuk kesimpulan yang pertama, ada yang bisa bikin? Untuk kesimpulan pertama apa? Oke, Agnia, siapa Agnia?
komponen partikel subatom, komponen inti atom, dan komponen Oke, berarti secara umum itu ya. Atau bisa juga ada yang lainnya. Komponen atom yang sebenarnya apa aja? Ya. Apa aja komponen atom yang lain dan apa lain? Berarti ada yang bagian intinya tadi ada apa aja isinya? Bagian inti itu ada apa ya? Proton terus sama neutron. Oke, jadi secara umum atau secara sederhananya komponen atom tadi yang bagian intinya ada proton, neutron dan elektron. Itu kesimpulan pertama kita ya. Oke, terima kasih Agnia. Terus yang kedua, komponen atom yang dapat berpindah-pindah tadi apa? Dia pikir Mas Zulfi itu apa? Elektron. Jadi aku nanti yang kedua, komponen atom yang dapat berpindah-pindah adalah komponen elektron. Nah tadi bisa yang ketiga, muatan dapat berpindah karena dua benda saling diapakan tadi? Iya, saling digesekkan atau digosokkan. Gejalanya bukan menarik tadi ya. Kertas apa tadi penggaris bisa menarik kertas. Selain tadi ya, akibat adanya perpindahan muatan maka akan memunculkan apa tadi? Listrik. Iya, gejala listrik atau listrik. Nah, berarti dari sini listrik statis adalah apa ya? Listrik yang munculnya kepada apa tadi? Perpindahan apa? Perpindahan apa? Listrik statis adalah gejala listrik yang muncul dari perpindahan apa tadi? Elektron. Ini ya. Jadi listrik statis kalau mau dijelaskan lagi sebenarnya listrik statis itu kalau secara singkat tadi kamu misalkan si anak tadi kamu garisnya bermata listrik ya? Kira-kira si anak tadi itu setelah mau enggak? Enggak, berarti listrik statis itu mengalir apa? Enggak, berarti gejala listrik statis itu boleh kita terjemahkan sebagai listrik yang tidak mengalir yang dapat muncul akibat tadi perpindahan Bisa semua yang di sini yang namanya listrik statis ya. Jadi listrik statis itu seperti apa, munculnya bagaimana, gejalanya seperti apa, sudah paham semua? Ada yang ditanyakan? Ya, kalau nggak ada yang ditanyakan, berarti pembelajaran kita sebenarnya bisa kita lihat di sini. Tapi sebelum itu, jangan lupa yang untuk hari Senin kita akan masih belajar tentang listrik statis ini. Tapi nanti kita akan ke model praktikum. Kalau dari kita akan diskusi ya. Nanti sebenarnya kita akan melakukan praktikum untuk listrik statis. Untuk belajar hari ini bisa diakhiri sampai di dulu. Pak Yafri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Warahmatullahi wabarakatuh, Pak Rudi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita bertemu lagi setelah melakukan observasi bagaimana perasaannya Pak Rudi setelah tadi kemarin pembelajaran. Ya, alhamdulillah, terima kasih Pak Jeffrey. Untuk hasil pembelajaran saya, alhamdulillah sebenarnya kalau secara personal sudah cukup puas karena yang pertama tujuan-tujuan pembelajaran yang sudah dirumuskan di sini sudah saya laksanakan, jadi sudah terlaksana semua, dan kemudian juga berdasarkan hasil diskusi kita kemarin ada tambahan dari Pak Jeffrey sudah saya maksudnya saya masukkan juga ke sini, jadi saya hidupkan dalam proses pembelajaran saya berdasarkan pengalaman tadi. Proses pembelajarannya alhamdulillah bisa lancar. Ya. Yang perlu menjadi tambahan mungkin ya Pak Rudi, setelah kemarin observasi itu presentasi, terkait presentasi kemarin kan perwakilan ya. Mungkin nanti bisa diminus lagi waktunya agar semuanya dapat giliran dari satu-satu. Ya. Jadi meskipun nggak secara utuh atau mungkin bisa pembagian. Mungkin part ini kelompok satu, nanti part yang berikutnya Nah, mungkin itu solusi ya dari Pak Rudi.
bisa diterapkan di berikutnya ya. Kemudian terkait kira-kira dari apa yang Pak Rudi lakukan kemarin, apa yang perlu dikembangkan oleh Pak Rudi selanjutnya? Kalau untuk berikutnya, jadi kalau yang sudah saya lakukan tadi kan terkait juga sama modul belajar juga ya Pak ya. Untuk ini kan keluarga based learning, jadi masih belum banyak aktivitas fisiknya mereka. Yang perlu saya kembali lagi dari yang perlu peningkatan di aktivitas fisik. Jadi nanti mungkin akan saya coba menambahkan lagi untuk aktivitasnya lebih. Nah, jadi tidak hanya dalam konteks penyelesaian masalah, tapi juga mereka mungkin mendesain sesuatu untuk penyelesaian masalah tadi. Tadi kan penyelesaian masalahnya diskusi gitu ya. Jadi mungkin ini penyelesaian masalahnya tidak hanya dengan diskusi, tapi dengan membuat desain alat atau apa, biar lebih naik lagi. Oke, kemudian itu nanti yang perlu dikembangkan di selanjutnya terkait keaktifan tadi ya Pak. Kira-kira ada tidak harus bicara selain praktikum ya, cara untuk membangkitkan keaktifan siswa. Terus kalau siswa mulai jenuh itu bagaimana? Kalau dari saya sendiri bisa mungkin dengan tayangan-tayangan tertentu yang video, atau mungkin saya bisa yang pertama, atau bisa juga demonstrasi. Mungkin di tengah-tengah nanti ada alat yang bisa saya demonstrasikan untuk menarik perhatian siswa. Berarti selingan gitu ya. Kemudian Pak Rudi pernah itu ada ice breaking mungkin? Selama ini sih kayak masih jarang ya Pak ya. Tapi mungkin itu bisa jadi solusi berarti ya. Mungkin kayak tambah buat saya juga mungkin Bisa dilakukan ya. Kemudian secara keseluruhan mungkin sudah nampak aspek yang dikembangkan mulai dari RPP-nya, pendekatan psikologinya, kemudian problem kesehariannya juga sudah nampak dari mulai anak-anak mengamati tayangan video itu mungkin sudah bisa menjadi stimulus bagi mereka. Kemudian sampai pada diskusi kelompok dan presentasi. Itu sudah nampak secara keseluruhan, berarti poin-poin yang perlu dikembangkan nanti bisa diperhatikan kembali. Oke, kemudian dari apa yang sudah dilakukan tadi, kira-kira apa yang Pak Rudi rasakan dengan proses coaching ini, mulai dari kita pra observasi, kemudian observasi sampai pada kita pasca observasi. Apa yang Pak Rudi rasakan dengan tahapan-tahapan coaching? Menurut saya secara personal ya Pak ya, jadi kan perangkat berdasarkan saya yang membuat siapa ini mungkin dari Pak Jeffrey memberikan tambahan itu juga sebenarnya memberikan something new buat saya. Oh iya sih, bisa ditambahkan itu gitu. Terus ketika diamati, kemudian ketika observasi, diamati proses pembelajaran saya dan itu kan hal-hal yang mungkin saya kelewat. Maksudnya ketika kita di kelas kan nggak mungkin benar-benar satu persatu anak teramati secara detail. Nah, ketika Mas Jeffrey melakukan observasi kan mungkin menatap hal apa yang tidak saya tangkap ketika belajar. Mungkin pas saya noleh ke kiri nanti anak yang karena yang di sebelah kanan kan saya nggak ngeliat, nah itu Mas Jeffrey bisa nangkap. Itu menurut saya bisa jadi bahan buat pertimbangan saya bagaimana caranya untuk mengelola kelas lebih baik lagi. Jadi ketika saya noleh ke kiri, yang gimana caranya yang anak dari kelas sebelah kanan itu bisa. Terus bahasa begini yang sekarang kita di bahasa ya, jadi ini kan kita sambil sharing kan, jadi oh jadi dari Pak Jeffrey pertimbangannya mengomentari hasil bacaan saya seperti apa, hasil refleksi saya seperti apa, nah itu bisa dimanfaatkan. Jadi bahan buat saya sih terus terang ya nanti untuk pembelajaran yang berikutnya bagaimana untuk perbaikan. Nah, di dalam prinsip coaching itu kan Pak Rudi tadi sudah berhasil menemukan solusi sendiri. Saya di sini sebagai coach itu menggali dari Pak Rudi. Tadi sudah nampak Pak Rudi sudah berhasil menemukan solusi dan bisa diterapkan. Nah, semoga ke depan
bisa terus ditingkatkan. Oke. Untuk kedepannya komitmen dari Pak Rudi apa kira-kira dari tadi yang dikembangkan, kemudian bagaimana komitmennya untuk mewujudkan itu? Kalau komitmen saya berarti yang pertama pastinya mulai dari perbaikan dari perangkatnya dulu. Jadi untuk perangkat jalannya akan saya desain berarti harus juga menerima aspek-aspek yang jadi tangganya Pak Jody tadi. Jadi, itu saya tambahkan. Kemudian mungkin juga nanti barangkali bisa kalau ada kesempatan lagi nanti ada kebetulan kita nggak ada guru semapel, jadi mungkin bisa antar mapel kita saling mengamati nanti bisa jadi perbaikan belajar gitu, jadi saling mengobservasi. Ya, berarti nanti untuk ke depan bisa kita ketemu lagi ya Pak, ya. untuk observasi lagi. Nanti kita lihat lagi apakah yang Pak Rudi kembangkan tadi bisa berhasil diterapkan. Ya, oke, itu kemudian kira-kira siapa yang mendukung dari apa yang akan dikembangkan Pak Rudi, yang terlibat? Kalau yang pasti yang pertama, karena ini kan kita belajar di sekolah ya otomatis kepala sekolah sebagai yang ini kan pasti dilibatkan. Kemudian nanti kalau dari sini teman-teman yang ini karena saya kan mapelnya IPA ya Pak. IPA itu kan serumpunnya sama matematika, mungkin saya juga bisa bekerjasama dengan matematika dan mungkin untuk guru bahasa juga sudah jadi mungkin terkait sama LK yang saya kembangkan mungkin komunikatif atau enggak penyampaian mungkin lebih bisa menangkap itu gitu. Kalau saya kan ingin tugas bahasanya ini kurang komunitas atau seperti apa mungkin dari guru bahasa sudah bisa. Oke, luar biasa dari apa yang disampaikan Pak Rudi tadi, rencana-rencananya, area-area pengembangannya itu bisa teridentifikasi. Semoga ke depan apa yang dijadikan pengembangan tadi bisa terlaksana. Itu saja Pak Rudi. Terima kasih waktunya selama ini mulai dari awal kemarin. Terima kasih. Semoga kita bisa terus lebih baik. Ya. Oke. Kalau begitu saya duluan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.